Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabil mubin. Wa huwa asdaqul qailin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa safiina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qail. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar wa ala alihi wa ashabihi wa adba'ihi salatan wa tasliman daimain mutalazimain mahtalafal lailu wan nahar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita semua ditetapkan di jalan yang istiqomah fil iman wal islam, istiqomah di dalam ketakwaan dan kebenaran. Dan Allah selamatkan kita semua dari fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu menginginkan keselamatan, baik dunia maupun akhirat. Dan tentu saja kita semua mengharapkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada konten kali ini izinkan saya Al-Fakir tidak bosan-bosan untuk sekian kalinya selalu mengingatkan untuk diri Al-Fakir sendiri dan untuk sesama kaum muslimin agar senantiasa menjaga iman dan akidah kita, menjaga pemikiran kita, menjaga persatuan serta kesatuan kita, khususnya sesama umat Islam. Jangan mau kita untuk dipecah belah. Jangan mau untuk diadu domba sesama anak bangsa dan sesama umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita serta keturunan kita dari fitnah-fitnah ulama su', yaitu ulama yang jahat, ulama dajjal, ahlul bid'ah dhalalah, ahlul fitnah fahisah, ulama yang mulhid, melempeng, menyimpang, baik akidah maupun pemikirannya dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana caranya kita mengetahui mana ulama warasatul anbiya, yaitu ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi, dan bagaimana caranya membedakan mana ulama dajjal, ulama-ulama yang menjadi corong-corong dajjal yang menjerumuskan umat, yang mengajak kita kepada kesesatan dan menjadi pengikut dajjal. Ulama dajjal bisa kita lihat dari tanda-tandanya secara awam, secara umum. Bagi orang awam seperti kita, maka tanda-tandanya ulama dajjal adalah bisa kita lihat dari pemikiran serta fatwa-fatwa mereka yang tentu saja itu menyelisihi ijma' jumhurul ulama, bertentangan dengan mayoritas para ulama, bertentangan dengan pendapat dan fatwa ulama yang muktamad, ulama-ulama yang bisa dijadikan pegangan, yaitu fatwa mayoritas para ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatwa mereka, ajakan mereka, pendapat-pendapat mereka menyelisihi daripada pemikiran ataupun
pendapat-pendapat daripada ulama-ulama yang muktamad, ulama-ulama yang bisa kita jadikan pegangan. Tentu saja dalam hal ini yang berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Al-Fakir untuk berbagi pendapat, serta izinkan Al-Fakir untuk membuat kias, untuk mengiaskan apa yang sedang terjadi saat ini, yaitu perihal masalah polemik nasab yang memang sengaja isu ini tidak akan dihentikan. Dan mereka dari kelompok-kelompok, sebagian kelompok yang memang menginginkan isu ini tetap berlanjut karena target ataupun tujuan mereka masih belum tercapai, yaitu kemunculan kelompok penolak nasab habaib, khususnya habaib dari Bani Alawiyin, dari Saddah Bani Alawiyin, gerombolan para pembenci Saddah Alawi yang dipelopori oleh sosok pembegal nasab Al-Kadzab, yang orang ini mengklaim dirinya sebagai mujaddid, pembaharu, sebagai mujtahid, sebagai ahli nasab, ya. Meskipun ini sudah banyak dibantah, bahkan penemuannya, penelitiannya ataupun fatwa-fatwanya jauh menyelisihi daripada pendapat atau fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jumhur. Mengklaim dirinya sebagai peneliti ilmiah, akan tetapi berpijak muncul serta dibangun dari kebencian serta kedengkian, bukan berdasarkan untuk mencari kebenaran. Itu semua terbukti jelas dan sangat nampak di depan mata kita. Orang-orang yang masih melek matanya, masih belum dibutakan oleh ta'assub, asobiyah, fanatik buta, yang mereka pertontonkan di depan mata kita, di depan umat. Nampak sekali kebencian dan adu domba yang mereka lakukan. Fitnah serta caci maki terhadap para habaib. Menuduhnya Yahudi. Bahkan kepada ulama para kiai yang berbeda pendapat dan tidak mendukung mereka. Tidak segan-segan mereka menyerang. Ulama-ulama sepuh dari Nahdlatul Ulama pun tidak luput dari serangan mereka. Maka saya Al-Fakir jadi ingat di zaman dahulu, tepatnya kalau tidak salah di zaman sahabat Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pernah muncul sosok yang mengaku dirinya sebagai nabi atau disebut sebagai nabi palsu. Sosok ini mengaku telah menerima wahyu. Sosok itu bernama Musailamah Al-Kadzab. Dan tentu saudara-saudaraku semuanya, khususnya para santri, para ulama, para kiai, tidak asing lagi dengan hikayah ataupun sejarah Musailamah Al-Kadzab. Kalau dulu ada nabi palsu, maka bisa dikatakan sekarang ini ada ahli nasab palsu. Kalau dulu ada Musailamah Al-Kadzab, maka sekarang ada kelompok bernama Imadiyah Al-Kadzab yang mengaku dirinya sebagai mujaddid, mujtahid, ahli nasab, penebar hoax, pemalsu silsilah nasab, tapi justru menuduh orang lain telah memalsukan nasab. Mereka ini, gerombolan mereka ini membegal nasab orang lain, merusak persatuan dan kesatuan umat Islam, menebar racun kebencian atas nama ras, etnis, yang bersembunyi di balik kata pembela umat, pembela ulama pribumi, pembela NKRI, dan merasa yang paling benar, merasa yang paling memiliki hak sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyebut orang lain yang berseberangan dengan mereka dengan sebutan jongos.
sangat kelihatan dengan jelas dan dapat terbaca gerakan dan strategi yang mereka gunakan saat ini mirip-mirip dengan gerakan dan strategi komunis, yaitu caranya dengan cara mengadu domba, menebar fitnah, dan menebar teror serta ancaman. Selalu berkoar-koar, bahkan tidak segan-segan secara terang-terangan menantang dan menabuh genderang perang kepada sesama umat Islam yang tidak berada di barisan mereka, yang tidak sependapat dengan mereka, yang tidak mendukung mereka. Selalu menanamkan permusuhan sesama warga negara Republik Indonesia, sesama saudara sebangsa setanah air. Maka sebenarnya di negara ini setiap warga negara memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama. Tidak ada istilah warga pribumi ataupun warga non-pribumi. Selama mereka sudah sah secara undang-undang, secara hukum, menjadi warga negara Indonesia, maka semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu tunduk dan taat terhadap undang-undang dan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila. Maka teori rasisme, radikalisme harus dilawan siapapun pelakunya. Mereka yang selama ini kencang sekali, keras sekali menuduh orang lain radikal, menuduh orang lain rasis, anti kebinekaan. Tapi mereka buktikan sendiri, mereka tunjukkan, dipertontonkan secara vulgar. Mereka lah sebenarnya anti kebinekaan, anti NKRI, anti persatuan. Mereka lah sesungguhnya yang selalu menggunakan ide-ide rasismenya untuk menyerang sesama anak bangsa. Maka kemudian kemunculan kelompok semacam ini, kalau boleh Al-Fakir ingatkan, dulu sudah pernah diingatkan dan diwasiatkan oleh beliau Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ardoh, sebagai muassis pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang beliau abadikan di dalam kitab beliau yang masyhur. Para santri, para kiai, khususnya warga Nahdliyin tentu tidak asing lagi dengan kitab ini, yaitu kitab Ar-Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab beliau pada halaman yang ke-19, beliau menuliskan tepatnya pada fasal atau faslun fi luzumil ihtiyati fi ahdid dini wa ahdil ilmi wal indari an fitnati ahlil bid'ah wal munafikin wal a'immatil mudallin, tentang peringatan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ardoh agar kita senantiasa berhati-hati di dalam mengambil agama dan mengambil ilmu, dan memperingatkan kita agar senantiasa waspada dari fitnah-fitnah ahlul bid'ah, fitnahnya ahli-ahli bid'ah dan orang-orang munafik dan pemimpin ataupun ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan. Beliau menuliskan di dalam kitab beliau pada paragraf, pada baris di sini al-mu'alif pengarang kitab ini menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawa Muslimun fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Diriwayatkan dari Imam Muslim di dalam hadis sahihnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhiri ummati, akan ada di akhir umatku, di akhir zaman nanti, unasun, sekelompok manusia yang di situ yuhadditsunakum,
menceritakan sesuatu kepada kita semua, kepada kalian semua, kata Rasulullah, sesuatu yang tidak pernah kalian dengar, bahkan tidak pernah didengar oleh nenek moyangmu. Maka fa'iyakum wa iyahum, maka takutlah kalian semua dan jauhilah. Kemudian wa fi sahihi Muslim aidon, terdapat di dalam hadis sahih Imam Muslim, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zamani dajjalun atau dajjaluna kadzabuna ya'tunakum minal hadisi bima lam tasma'u antum wala abaukum wa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman yaitu kelompok Dajjalun. Dajjalun adalah jamak, yaitu orang-orang yang memiliki sifat seperti Dajjal, yang talabas bisifati iblis, talabas bisifati Dajjal, kelompok-kelompok Dajjal yang mereka kadzabun, mereka memiliki sifat pendusta, yang mereka datang kepada kita semua, kata Rasulullah, datang kepada kalian semua dengan membawa cerita, membawa kisah, membawa hadis, bima lam tasma'u antum wala abaukum, yang tidak pernah kalian dengar dan juga tidak pernah didengar oleh leluhur-leluhur kita sebelumnya. Maka takutlah kalian semua dan jauhilah, agar kalian tidak tersesat, tidak menyesatkan kalian, dan tidak kalian terselamatkan dari fitnah-fitnah mereka. Maka melalui konten ini izinkan Al-Fakir untuk mengingatkan sesama umat Islam, khususnya warga Nahdien, mari kita senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-ajaran para ulama-ulama salafus solih, para ulama-ulama sepuh, mereka yang lebih solih, mereka ulama yang mukhlis, ulama yang lurus, ulama yang benar-benar menjadi warasatul anbiya, bukan ulama yang menjadi congor dan juga corong-corong Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua terselamatkan dari fitnah akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Al-Fakir, orang yang fakir ilmu, Al-Hakir orang yang hina, Al-Dhaif orang yang lemah, hanya orang awam. Saya ini bukan kiai, bukan ulama, apalagi Gus, hanya orang awam yang mencintai para ulama dan para habaib dzurriyyah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga konten ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.